baik itu data angka maupun data numerik atau maupun non numerik, itu syarat dengan sebuah manipulasi, Mas Desa. Dalam hal ini manipulasi bukan berarti kita tidak ilmiah ya, karena setiap peneliti itu sangat dipengaruhi oleh frame atau persepsi peneliti itu sendiri. Proses penilaian atau assessment sebenarnya tidak akan pernah objektif. Kenapa? Karena setiap guru atau dosen yang memberi nilai kepada mahasiswa atau siswa itu adalah produk persepsi mereka sendiri. Orang tua, baik itu anaknya itu sekolah atau kuliah dan mendapatkan nilai jelek, katakanlah di bangku sekolah, oh hanya dapat nilai minimal, dan di perkuliahan oh hanya dapat C atau D. Oke, Prof, kita bicara tentang validitas ya. Nah, masyarakat kita seolah-olah ketika Masyarakat akademik masyarakat akademik kita seolah-olah ketika tersaji suatu data ya berupa angka-angka ataupun statistik seperti itu validitasnya lebih dapat terpercaya daripada hanya narasi begitu di di suatu jurnal ataupun laporan-laporan penelitian yang lainnya. Nah, itu bagaimana untuk statistik itu sebetulnya bagaimana sehingga itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang valid begitu, Bro? Oke. Terima kasih Mas Desa di pagi hari ini. Kalau kita bicara proses penelitian itu sendiri, itu sangat kompleks sekali. Bahkan ketika kita misalnya proses mendesain instrumennya untuk pengumpulan data, itu pun juga sangat kompleks. Jadi tidak bisa sederhana, karena contoh data angka ya, baik itu data angka maupun data numerik atau maupun non numerik, itu syarat dengan sebuah manipulasi, Mas Desa. Dalam hal ini manipulasi bukan berarti kita tidak ilmiah ya, karena setiap peneliti itu sangat dipengaruhi oleh frame atau persepsi peneliti itu sendiri. Contoh sangat sederhana, kita misalnya mendesain instrumen tes dan kita terapkan kepada calon partisipan kita. Ini merupakan sebuah dilema. Kenapa? Banyak orang menganggap bahwa uji statistik, katakanlah dengan data numerik, dikatakan itu adalah sebuah alat yang tatarannya yang paling tinggi yang bisa dipertanggungjawab validitasnya, reliabilitasnya. Namun tunggu dulu. Data numerik ini atau data angka ini dari mana dulu? Bagaimana prosesnya? Artinya uji statistik bukan sebagai uji yang paling ampuh untuk mengkonfirmasi temuan kita. Kenapa? Karena data numerik sendiri itu masih
sifatnya subjektif. Betul, uji statistiknya objektif. Kenapa? Angka sudah ada. Tetapi bagaimana di belakang angka itu sendiri? Gitu Mas Desa. Terima kasih. Oke. Jadi pada saat pengambilan datanya itu ya Su ya, proses atau desain Proses, ya. Jadi ketika kita mendesain instrumen tes katakanlah sebagai contoh, itu kan sudah subjektif. artinya apa yang kita tanyakan untuk mendapatkan angka tersebut melalui persepsi kita. Ya. Jadi desain tes Iya. itu merupakan produk dari persepsi kita. Desain tes merupakan produk dari desain. Iya. Produk dari persepsi. Persepsi psikologi itu sendiri. Maka saya bilang data statistik atau mungkin hasil statistik itu bisa juga ambigu, bisa juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa? Karena proses ilmiah itu berlapis, Mas Desa. Berlapis. Dan bukan berarti proses ilmiah tanpa campur tangan persepsi kita. Kenapa? Karena proses ilmiah sendiri itu tetap dipengaruhi oleh persepsi. Ini yang perlu dicatat. Makanya dikatakan kembali set, mendesain ulang, mencari kembali. Proses penilaian atau assessment sebenarnya tidak akan pernah objektif. Kenapa? Karena setiap guru atau dosen yang memberi nilai kepada mahasiswa atau siswa itu adalah produk persepsi mereka sendiri. Jadi jujur, nilai yang diterima oleh siswa atau mahasiswa itu tidak mencerminkan kompetensi yang sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh siswa atau mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena seperti apa sih, kompetensi apa sih yang perlu dikuasai oleh siswa dan mahasiswa itu sendiri. Terima kasih Mas Desa. Semoga ini menjadi inspirasi bagi guru dan dosen untuk mendidik yang benar. Bukan berarti benar di sini harus sifatnya mutlak atau hakiki. Namun benar di sini adalah bagaimana kita menghantarkan generasi muda kita memperoleh kompetensi yang dibutuhkan oleh baik itu oleh dunia kerja maupun lembaga sekolah selanjutnya bagi siswa itu sendiri. Terima kasih Mas Desa. Terima kasih Suhu. Terima kasih. 94 sampai 2023 Su. Iya. 28 tahun yang lalu. Iya, Mas. Oh iya. Kenapa Su? Nah ini daerah pojokan. Saya makan malam ya, karena jauh dari istri ya, karena kan kita Jember Banyuwangi. Gitu. Jadi di situ bakso murah 5.000 ya, cukup hemat kantong di kantong itu. Pasar Mangli ini Desa. Jadi Pasar Mangli. Pasar Mangli. Pagi-pagi kalau perlu ayam di sini. Beli ayam mentah Su. Ayam mentah. Masak sendiri. Masak ya. Masa kecil Suhu itu mainnya apa itu? Ya mainnya ya yoyo, jadi main batang pisang di sungai, terus kadang-kadang ya main lumpur-lumpuran itulah. Nggak ada Nintendo games nggak ada. PlayStation nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi ini pulang sekolah main atau gimana? Ya main sih. Tapi ya main di kadang-kadang di kebun tebu Tesa. Ya kalau ada wakernya, pengawas tebunya kita lari gitu. Dikejar-kejar sampai kalau nggak ada tebunya diambil. Ya, diambil. Oke,